Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Pada sesi kali ini kami akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi absensi HRD dan payroll dari Dasa Sukses. Adapun modul yang pertama yaitu master. Kemudian di sini ada menu perusahaan atau kantor. Form ini digunakan untuk mendata kantor atau cabang kita. Selain itu digunakan untuk memilih bentuk selip gaji yang akan kita pakai. Di sini ada dua yang diberikan secara default, yaitu selip gaji model yang pertama. Bisa kita lihat bentuknya di sini. Ini bentuk yang pertama. Serta selip gaji model kedua. Kalau kita lihat, ini bentuk yang kedua. Akan tetapi bentuk-bentuk slip gaji ini bisa kita desain ulang sesuai dengan bentuk yang ada di perusahaan kita. Selain itu digunakan untuk mengatur setting gajian karyawan untuk mingguan. Jadi gajian mingguannya itu 7 harian atau 14 hari. Menu berikutnya yaitu daftar karyawan. Di form ini digunakan untuk data karyawan kita dengan informasi yang diberikan. Yang pertama yaitu personal data. Itemnya seperti ini. Informasi yang kedua yaitu tentang kepegawaian. Di sini kita bisa set karyawan itu adalah tetap, kontrak, borong, atau percobaan. Beserta dia itu adalah staff, non-staff, atau satpam. Andai kata dia itu adalah kontrak, maka kita isikan di sini adalah mulai tanggal kontrak berapa, dan kontrak itu akan diperbaiki setiap berapa bulan. Selain itu digunakan juga untuk setting jam kerja karyawan. Hal ini dikarenakan kemungkinan di dalam perusahaan kita, setiap karyawan itu mempunyai jam kerja yang berbeda-beda. Jadi kita bisa atur, yaitu jam kerja standarnya ada 8 jam, 9 jam, atau yang lain. Berikutnya yaitu untuk setting hari kerja pendek. Di perusahaan kita, apakah ada kebijaksanaan untuk hari pendek apa tidak? Kalau tidak ada, berarti kita pilih non. Kalau ada, berarti jam kerjanya berapa jam. Berikutnya yaitu untuk men-setting jenis karyawan tersebut itu karyawan jam kerjanya tetap atau rollingan. Kalau jam kerjanya tetap, maka kita kasih nilai standar jam masuknya dan jam pulang. Misalkan adalah jam 8 sampai dengan jam 4. Andai kata ada hari pendek, kita bisa atur hari pendek itu jatuh pada hari apa. Dicontohkan di sini, misalkan hari pendek jatuh pada hari Sabtu. Untuk penentuan hari pendek ini bisa diatur berdasarkan kelompok rolling juga. Jadi tidak harus Sabtu. Mungkin di kelompok A itu adalah Senin, kelompok B Selasa, dan kelompok yang lain misalkan adalah Sabtu. Jadi bisa beda-beda. Informasi yang berikutnya yaitu mengenai status dari karyawan tersebut. Yang pertama, info karyawan. Yang pertama, info data orang tua. Info istri dan anak. Info aset yang dibawa. Historis atau info pendidikan formalnya. Pendidikan non formal. Bahasa yang dikuasai. Pengalaman kerja. Hobi dan organisasi. Informasi berikutnya yaitu struktur gaji. Di sini kita bisa setting setiap karyawan, yaitu cara penggajian. Kita mau karyawan ini adalah gaji tetap per bulan, atau bulanan harian, gaji mingguan, atau gaji per jam. Andai kata dia gaji per bulan, maka akan diinformasikan gaji pokok per bulan, beserta tunjangan tetap per bulan. Selain itu, akan diberikan juga atau bisa kita setting tunjangan hariannya seperti uang makan, transport, dan komunikasi. Untuk yang gaji bulanan tapi harian, di sini gaji pokoknya adalah harian, tunjangannya adalah tetap per bulan. Kalau ada tunjangan per hari bisa kita isikan di sini. Sedangkan untuk gaji mingguan, gaji pokoknya adalah harian,
tidak ada tunjangan tetap per bulan, tetapi bisa kita setting kalau ada uang makan, transport, maupun komunikasi per harinya. Kita bisa atur cara pembayarannya, mau tunai atau transfer, kemudian setting pajak penghasilannya. Selain itu, juga kita bisa setting untuk potongan BPJS-nya. Informasi berikutnya yang diberikan yaitu memo. Memo di sini adalah catatan mengenai karyawan tersebut. Kemudian kita juga bisa memasukkan foto karyawan jika ada. Menu berikutnya yaitu departemen. Di sini digunakan untuk menambah daftar departemen yang kita miliki. Kemudian menu daftar divisi, daftar bagian, daftar golongan. Di daftar golongan ini bisa juga diatur untuk men-setting standar gaji serta jam kerjanya. Contohnya misalkan adalah golongan S4 misalkan ini. Jadi dia dapat jabatan, tunjangan rumah, kemudian uang makan, dan lain-lain. Kalau untuk detailnya bisa kita lihat seperti ini. Menu daftar shift jam kerja. Di sini untuk men-setting daftar shift yang kita punyai. Daftar shift ini adalah daftar shift selain Satpam. Menu berikutnya yaitu mengatur daftar shift khusus Satpam. Jadi bisa kita atur rollingan untuk setiap minggunya. Menu daftar kelompok rolling. Di sini digunakan untuk mengatur kelompok rolling yang kita punyai. Dalam rolling ini itu terdiri dari ketua kelompoknya, kemudian kalendernya itu tanggal merah itu dia libur apa tidak, kemudian jadwal rollingnya itu dari shift 1, kemudian pindah ke shift 2, ke shift 3 untuk rolling secara otomatis. Dan di sini misalkan rolling terjadi setiap 7 hari. Jadi setiap 7 hari dia akan pindah. Kemudian kelompok ini bisa kita atur jadwal liburnya. Jadwal liburnya mau dibuat otomatis atau manual. Di sini libur bisa kita atur mulai hari apa. Misalkan liburnya adalah Sabtu, kemudian berikutnya adalah maju atau mundur. Kalau ini tidak dicentang, berarti dia adalah mundur. Jadi setelah Sabtu, dia hari liburnya nanti Jumat. Tetapi kalau maju, maka liburnya adalah maju. Setelah Sabtu, maka hari libur berikutnya adalah Minggu. Dan kita atur juga rolling liburnya ini setiap berapa minggu. Di sini sebagai contoh, rolling hari libur akan diubah setiap 12 minggu, berarti sekitar 3 bulan. Kemudian kita atur hari pendeknya. Kalau di tempat kita ada kebijaksanaan untuk hari pendek, jadi kita atur hari pendeknya itu adalah hari apa. Dan ini otomatis akan mengikuti hari liburnya. Menu berikutnya yaitu mesin absensi. Di sini digunakan untuk mendata daftar mesin absensi yang kita linkkan dengan aplikasi ini. Jadi kita bisa setting mesin absennya agar bisa berhubungan dengan aplikasi ini. Menu berikutnya yaitu daftar kalender libur atau tanggal merah. Di sini digunakan untuk mendata tanggal merah atau tanggal libur dalam 1 tahun. Menu berikutnya yaitu jenis libur khusus, di mana kadang-kadang perusahaan itu meliburkan karyawan karena ada kegiatan di perusahaan. Jadi di sini misalkan dicontohkan adalah perusahaan mempunyai yaitu libur dirumahkan atau karyawan diliburkan oleh perusahaan. Menu berikutnya yaitu aktiva atau aset. Di sini digunakan mendata daftar aktiva kita yang ada, yang nantinya proses penyusutan maupun perawatan bisa kita lakukan di aplikasi ini juga, sehingga kita bisa ngontrol historis dari aktiva tersebut. Menu setting ubah, gaji dan tunjangan.
Di sini ada gaji pokok, tunjangan-tunjangan, uang makan, transport, tabel BPJS, dan tabel atau jam kerja hari pendeknya. Untuk tabel iuran BPJS bisa kita atur secara defaultnya adalah seperti ini contohnya. Menu berikutnya yaitu setting rumus gaji. Di sini digunakan untuk mengatur bahwa gajian kita itu akan dihitung mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa setiap bulannya. Misalkan adalah gaji itu adalah dihitung mulai dari tanggal 26 bulan kemarin sampai dengan tanggal 25 bulan ini. Ini untuk menghitung periode gajinya. Dan biasanya gaji akan dibayarkan tanggal 1 atau minggu pertama di bulan berikutnya. Kemudian di sini ada setting-setting seperti adalah premi hadir, kalau tidak masuk itu hilang atau tetap dihitung. Kemudian kalau dia masuk kurang dari 3 jam, apakah dianggap masuk atau izin atau tidak masuk. Kemudian aturan untuk cuti hamil bagi istri maupun suami. Selanjutnya adalah setting untuk premi gaji cuti. Kemudian rumus untuk upah lembur. Rumus-rumus di sini bisa kita ubah atau kita setting sesuai keadaan di dalam perusahaan kita. Di mana sebagai contoh adalah seperti ini. Untuk rumus gaji di sini bisa kita atur sesuai dengan keadaan yang ada di perusahaan kita. Jadi ini hanya sebagai default, tapi bisa diubah dengan variabel-variabel yang kita berikan di sini. Sebagai contoh misalkan untuk penghitungan upah lembur, contohnya seperti ini. Upah lembur di hari libur itu adalah untuk 2 jam pertama itu ada 1,5 gaji, untuk jam berikutnya adalah 2 kali gaji. Di sini rumus bisa kita atur dengan variabel-variabel yang diberikan. Ini semua. Setting berikutnya yaitu untuk mengatur jenis absensi. Sebagai contoh di sini, absen yang kita akui adalah absen jam masuk dan jam pulang. Kemudian di sini bisa kita atur potongan mengenai keterlambatan atau pulang duluan. Serta kalau ada yang tidak disiplin bisa kita potong sesuai dengan rumus yang kita berikan di sini. Menu berikutnya yaitu setting penomoran. Di sini digunakan untuk mengatur bentuk penomoran transaksi kita ingin diformat seperti apa. Sebagai default, kita berikan seperti ini. Akan tetapi, format bisa kita atur sesuai dengan aturan di perusahaan kita. Modul berikutnya yaitu absensi. Andai kata kita ada link dengan mesin absensi, bisa kita download langsung data absensinya dari mesin. Tetapi kalau misalkan kita tidak link, tetapi punya data seperti Excel atau dari database lain seperti MySQL atau Access, itu juga bisa kita import. Sebagai contoh misalkan untuk import absensi secara Excel, di sini kita punya bentuk Excel seperti apa. Sebagai contoh, misalkan bentuk Excel kita seperti ini, atau seperti ini, atau punya format yang lain, bisa kita ambil data-data atau kolom-kolom apa saja yang akan kita olah. Di mana cara untuk melakukan linknya bisa kita lakukan dengan cara yaitu kita setting dulu. Jadi dari data Excel tadi, maka kolom apa saja yang akan kita ambil. Nanti bisa di setting di sini, kemudian baru bisa diimport data absensinya. Menu berikutnya yaitu absensi bermasalah. Di sini digunakan untuk melihat karyawan-karyawan yang melakukan permasalahan dengan absensi. Misalkan dia tidak absen atau tidak bisa absen atau terjadi hal tertentu yang berhubungan dengan absensi. Karyawan-karyawan yang absensinya baik itu tidak jadi masalah, jadi tidak kita checking. Yang kita checking adalah absensi-absensi yang bermasalah. Sedangkan untuk karyawan yang absensinya bermasalah, kita tindak lanjuti. Sebenarnya karyawan ini absensinya itu bermasalah karena apa? Tidak masuk, tidak bisa absen, atau bagaimana? Menu berikutnya yaitu absensi per orang secara manual.
Di sini digunakan untuk melakukan absensi secara manual terhadap satu karyawan, tetapi absensi yang kita import dari mesin atau Excel atau data lain yang sudah masuk juga akan muncul di sini. Jadi bisa kita sesuaikan. Menu berikutnya itu absensi manual secara global. Andai kata kita inginkan cara absensi secara manual tapi global, jadi tidak melalui mesin absensi, tidak melalui absensi berulang, kita ingin langsung absensi secara global. Misalkan kita gunakan seperti ini, misalkan adalah untuk HRD, mau kita absensi secara global. Kita ambil, kemudian kita set, dia mau di set masuk semua, dia mau di set libur semua, apa tidak. Menu berikutnya yaitu display rekap absensi. Di form ini digunakan untuk melihat rekap absensi untuk satu periode gaji. Misalkan periode gaji bulan 2. Contoh bentuknya seperti ini. Kalau kita ingin melihat detail dari setiap orang, kita lihat di sini. Nah, maka di sini akan dimunculkan absensi secara detailnya. Menu berikutnya yaitu menu untuk melakukan perizinan. Di dalam form ini digunakan untuk melakukan entry data perizinan karyawan. Jadi untuk izin sakit, cuti, tugas, atau libur, ataupun cuti hamil. Menu berikutnya yaitu lembur karyawan. Di form ini akan diberikan daftar lembur karyawan dalam satu periode gaji dalam bulan ini. Sebagai contoh, data berikut. Jadi di sini ada karyawan yang melakukan lembur di tanggal 28, jumlah lemburnya adalah 2 jam. Menu berikutnya itu proses rolling. Di form ini digunakan untuk melakukan proses rolling dari setiap kelompok, yang mana proses rolling kan dilakukan secara manual. Kalau misalkan di dalam setting daftar rolling atau kelompok itu kita buat otomatis, maka di sini kita tidak perlu. Di sini hanya digunakan untuk melakukan proses yang secara manual atau terjadi perubahan rolling dari jadwal yang seharusnya. Menu berikutnya yaitu pindah dan tukar shift atau libur. Di form ini digunakan untuk melakukan perpindahan atau pertukaran shift maupun libur dari setiap karyawan. Karena kadang-kadang karyawan itu ingin melakukan tukar libur dengan temannya, atau ingin pindah shift atau tukar shift dengan yang lain. Menu berikutnya yaitu pindah kelompok. Di sini digunakan untuk melakukan pendataan karyawan yang pindah kelompok rolling. Menu kelompok diliburkan khusus. Di form ini digunakan untuk melakukan karyawan-karyawan yang akan diliburkan khusus, dan hal ini adalah bukan hari libur nasional, tetapi memang kebijaksanaan dari perusahaan. Mau dirumahkan atau diliburkan sementara, mau digaji atau tidak digaji, bisa kita atur atau kita setting dalam libur khusus di sini. Modul berikutnya yaitu mutasi karyawan. Yang pertama, mutasi promosi karyawan. Form ini digunakan untuk melakukan mutasi karyawan atau promosi karyawan, bahkan untuk demosi karyawan. Jadi dari posisi apa dipindah ke posisi yang baru. Menu berikutnya yaitu surat peringatan atau SP. Form di sini digunakan untuk melakukan pendataan SP atau surat peringatan yang kita berikan kepada karyawan. Training dan pelatihan. Di form ini digunakan untuk melakukan pendataan training atau pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan.
Menu, prestasi dan penghargaan. Form di sini digunakan untuk mendata karyawan-karyawan yang berprestasi atau mendapat penghargaan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu menu karyawan keluar atau resign. Di sini digunakan untuk melakukan pendataan karyawan yang melakukan resign atau keluar dari perusahaan kita. Yang selanjutnya maka karyawan itu dianggap sudah tidak aktif lagi dan tidak akan bisa melakukan transaksi di aplikasi ini. Menu perpanjangan kontrak. Form ini digunakan untuk melakukan perpanjangan kontrak atau rekontrak terhadap karyawan kita yang statusnya adalah kontrak atau training. Berikutnya modul transaksi. Yang pertama, kasbon karyawan. Di sini digunakan untuk melakukan pencatatan kasbon yang diberikan dari bagian keuangan. Karena kasbon ini nanti akan dipotongkan terhadap gaji karyawan tersebut. Menu berikutnya yaitu angsuran kasbon manual. Form ini digunakan untuk melakukan pendataan angsuran kasbon karyawan dari bagian keuangan agar supaya dia tidak dipotong pada periode gaji bulan ini. Menu berikutnya yaitu menu angsuran bon atau potong gaji secara otomatis. Di form ini digunakan untuk melakukan pemotongan gaji pada periode gaji bulan ini terhadap kasbon-kasbon yang dilakukan. Menu bonus khusus karyawan. Di form ini digunakan untuk mendata bonus-bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Denda karyawan. Di form ini digunakan untuk melakukan pendataan karyawan yang didenda dan akan dipotong gajinya, ya mungkin karena kesalahan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Menu entry hasil kerja borongan. Di form ini digunakan untuk melakukan entry data terhadap karyawan borongan. Jadi untuk menghitung jumlah hasil kerja secara borongan. Modul berikutnya yaitu proses gaji. Yang pertama, proses gaji karyawan. Di sini digunakan untuk melakukan proses karyawan pada periode gaji bulan tertentu. Juga bisa dilihat detail dari rinciannya. Proses gaji THR karyawan. Di sini digunakan untuk melakukan pemrosesan gaji THR karyawan. Menu untuk proses gaji cuti. Di sini digunakan untuk mendata premi cuti yang diklaim oleh karyawan. Menu berikutnya yaitu cetak slip. Yang pertama misalkan adalah slip gaji karyawan. Di sini untuk mencetak keseluruhan gaji atau cetak per orangan. Ini contoh seandainya slip gaji kita setting model yang kedua. Modul berikutnya yaitu laporan. Yang pertama, laporan master. Untuk laporan master karyawan. Karyawan yang ada data BPJS dan Naker. Karyawan yang pembayaran transfer bank,
daftar karyawan yang kontrak, daftar karyawan yang baru saja masuk atau karyawan baru, daftar karyawan yang keluar, kemudian sini ada rekap karyawan, kemudian daftar kelompok dari karyawan yang libur, kemudian laporan absensi, ada absensi global, absensi global dalam bentuk lajur, absensi bentuk blanko, absensi per orang atau kartu karyawan, sebagai contoh ini, absensi kartu tapi untuk semua karyawan, absensi lembur karyawan, absensi perizinan, absensi keterlambatan, kemudian di sini untuk melihat absensi blanko tahunan tapi per orang. Laporan berikutnya yaitu tentang mutasi karyawan. Jadi laporan mutasi karyawan, promosi, demosi, training, kemudian prestasi, surat peringatan maupun perpanjangan kontrak. Ada lagi yaitu format khusus untuk izin, denda, kasbon, dan sebagainya. Di sini ada izin, saldo kasbon, transaksi kasbon, potongan kasbon, bonus karyawan, kemudian ada suplesi atau denda karyawan. Menu berikutnya yaitu mengenai gaji karyawan secara detail, gaji karyawan global, gaji karyawan dalam bentuk blanko, laporan uang cuti atau premi cuti, laporan gaji THR, laporan gaji yang kita setorkan bank atau yang transfer bank, kemudian yang kita bayar tunai, serta gaji yang kena BPJS. Laporan berikutnya yaitu tentang aset. Ada daftar aktiva, daftar penyusutan, dan daftar perawatan. Modul berikutnya yaitu tools. Di sini digunakan untuk melakukan
maintenance atau tools, yaitu misalkan untuk membuat user baru beserta hak-hak yang kita kasihkan terhadap user tersebut. Demikian tadi fitur-fitur yang ada di aplikasi absensi HRD payroll dari Dasa Sukses. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Insya Allah diberikan kesuksesan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.